Sudah waktunya bertemu. Kalian berdua ayah dan anak. Tuan Guyan, Nona Suluozu, apakah Anda bersedia untuk menjadi istrinya dan mengadakan perjanjian pernikahan dengannya? Guyan keponakan Gu Tingye. Aku tahu, Nona Suluozu, Tuan Guyan, apakah Anda bersedia untuk menjadi suamimu dan mengadakan perjanjian pernikahan dengannya? Aku... Aku keberatan. Siapa orang ini? Chin Chen. Mengapa Gu Tingye ada di sini? Tunangan ibu anak nakal ini. Ternyata adalah keponakanku. Ya Tuhan, apakah ini yang legendaris? Tuan muda Gu Tingye dari keluarga Gu. Mengapa dia berpakaian seperti pengemis? Tidakkah kau tahu? Dia diasingkan ke luar negeri. Dan dia tidak bisa mendapatkan sepeser pun dari grup Gu. Gu Tingye, mengapa kamu kembali dari luar negeri? Untuk acara sebesar pernikahan keponakanku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Akulah yang meminta Tingye untuk kembali. Bagaimanapun dia adalah paman Gu. Gu Fangsu. Bagaimana mungkin dia tidak hadir? Pernikahan keponakannya. Kenapa bocah ini belum juga diurus? Sekumpulan orang tidak berguna. Kalau begitu mari kita lanjutkan pernikahannya. Chen Chen, kamu naik juga. Ibu jangan nikahi orang jahat ini. Dia menyuruh orang menculikku. Paman pengemis yang menyelamatkanku. Gu yang sebenarnya apa yang terjadi di sini? Jangan dengarkan apa yang anak itu celotehkan. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika bukan kau, maka pasti ayahmu yang menculik mereka. Menantu perempuan jangan dengarkan omong kosongnya. Bajingan seperti dia dari keluarga Gu tidak pernah mengatakan kebenaran. Chin Chen tidak pernah berbohong. Aku tidak menyangka kalian ayah dan anak adalah orang seperti itu. Aku ingin membatalkan pertunangan ini. Jika bukan, karena perjanjian antara ayah kita. Dan jika kamu tidak agak cantik, aku tidak akan menikahi wanita jalang yang hamil sebelum menikah. Jangan memancing masalah. Jika kamu tidak menikah hari ini, baik kamu maupun putramu tidak akan pergi. Keluarga Su tidak sebanding dengan keluarga Gu. Jika kamu tidak menikah, kamu tidak akan bisa melewati keluarga Gu. Kalau begitu aku akan menikah. Apa yang akan dilakukan pengantin wanita? Apakah dia benar-benar akan menikah dengannya? Para tamu terhormat, terima kasih semua telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian hari ini untuk menghadiri pernikahanku. Namun sekarang aku akan mengganti pengantin pria. Tapi sekarang aku tidak tahu. Apakah pengantin priaku masih bersedia menikahiku? Akankah semua orang bersorak untukku? Tuan Gu, apakah Anda bersedia menikahiku? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa bahwa kaulah orangnya, ditakdirkan hidup bersamanya. Mulai hari ini dan seterusnya. Baik dalam kemiskinan maupun dalam kekayaan. Dalam kesehatan maupun dalam sakit. Aku bersedia mencintaimu, melindungimu dan menjagamu. Aku. Suluozui kamu. Gu Tingye jangan main-main. Wanita ini cukup menarik. Juga bagus untuk mengambil kesempatan mengganggu Gu Jian dan putranya. Aku bersedia. Ayah, Anakku sangat penurut. Di tempat pernikahan, pengantin wanita justru berbalik, melamar paman mempelai pria. Ini berita besar. Berani mempermalukan kami. Berani mempermalukan kami. Penjaga, tangkap ketiga orang itu untukku. Mengapa begitu banyak penjaga keamanan dipanggil? Apa yang mereka lakukan? Hentikan. Kamu bisa melakukan hal seperti itu. Luozue, dia juga tidak melanggar janji para tetua. Biarkan dia pergi. Ini, Kamu harus memanggilku Bibi sekarang. aku. Karena hal-ham sudah sampai sejauh ini. Luozue adalah bibimu. Panggil dia. Bibi. Bagus. Pergi begitu saja. Pergi begitu saja. Ayah. Aku ingin pengemis ini mati. Apa yang perlu ditakutkan? Dia tidak punya apa-apa. Kita bisa melenyapkannya dengan lambaian tangan. Tidak disangka, aku menikah kilat dengan paman pengantin pria. Tak disangka aku menikah kilat dengan istri keponakanku. nanti Cem-Cem akan punya kedua orang tua. Bagaimana kalau kita bertukar informasi kontak? Suluozu, siapa izinkanmu putuskan pertunangan dengan Guyan dan menikahi seorang pengemis? Kembali dan segera minta maaf sekarang.
dan dapatkan kembali mahar itu. Aku tidak mau. Ayah, apakah ayah hanya peduli pada uang? Apakah ayah tidak peduli dengan kebahagiaanku dan Chen? Apa gunanya kamu tanpa uang? Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di pintu keluarga Su lagi. Jika aku tidak masuk, aku tidak masuk. Keluarganya yang mengerikan, sebanding dengan keluargaku. Ibu jangan sedih. Ayah dan kita adalah keluarga. Kamu benar. Ayo pulang. Ibu ayah, kalian berpelukan. Persis seperti di drama TV. Ketua, Ketua, apakah Anda memanggil kami? aku. Ibu itu punya ayah. Mobil yang dia kendarai saat menyelamatkanku. Gu Tingyek, apakah yang dikatakan Chen itu benar? Bagaimana mungkin? Aku hanya seorang pengemis. Bagaimana aku bisa naik sebuah Rolls Royce? Lagi pula Chen masih sangat muda. Bagaimana dia bisa tahu merek mobil? Memang benar. Permisi, apakah Anda mencari kami? Aku. Aku tidak. Aku hanya lewat melihat-lihat. Siapa ke kantor urusan sipil tanpa alasan? Orang kaya memang aneh. Istriku. Aku akan kembali dan mengemasi barang-barangku dulu. Aku akan menemuimu nanti. Selamat tinggal ayah. Ibu, apakah kita akan tidur di bawah jembatan malam ini? Ibu sudah menabung sedikit uang. Cukup untuk uang muka apartemen kecil. Keluarga kami yang beranggotakan 3 orang. Akan punya rumah sekarang. Halo Ketua. Ketua, semua anak perusahaan di bawah grup Long Chuan sedang menunggu inspeksi Anda. Ayo pergi. Orang itu tadi. Kenapa dia sangat mirip dengan suamiku? Ibu rumah-rumah di sini. Sangat indah. Bagaimanapun ini adalah perusahaan real estate grup Long Chuan. Halo. Permisi, berapa harga? Rumah termurah di sini. Grup Long Chuan hanya melayani klien kelas atas dengan pendapatan tahunan puluhan juta. Orang miskin tidak diterima. Saya pikir, hanya nyonya generasi kedua yang kaya. Dan anak-anak haram yang berani masuk ke sini. Kamu tidak boleh membicarakan ibuku. Anak haram berani berteriak. Minta maaf kepada kami segera. Kenapa harus aku? Menurutku kau pakai anakmu rekayasa kecelakaan demi uang. Kamu berani menyakiti anakku. Aku akan membuatmu membayar. Berhenti. Kenapa kau menarikku? Apa kau akan membiarkanku melihat anak dan menantuku diintimidasi? Bukankah itu untuk membuat Guishan marah? Sehingga kamu menikah. Ketua terlalu cepat masuk ke dalam karakter. Tidak, Ketua. Identitas Anda saat ini adalah seorang pengemis. Terlalu aneh untuk keluar dengan setelan jas. Ada benarnya juga. Pergi beri pelajaran orang-orang itu. Aku ingin memberikan istriku rumah terbaik. Yang terbaik adalah yang Anda tinggali sendiri. Rumah mewah senilai lebih dari 100 juta.
99.000. Transfer ke nama Suluusu. 99.000. Ya. 99.000. Tanpa hipotek seumur hidup. Aku juga ingin menikahi ketua. Berhenti. Asisten Lee Anda di sini, wanita dan anak ini. Sedang merekayasa kecelakaan di sini. Bukankah ini orang aneh itu? Dari kantor urusan sipil. Jadi itu asisten Lee. Beraninya kau. Kau berani tidak menghormati pelanggan. Kau membuat kepala kesayanganku berdarah. Sekarang berlututlah di hadapanku. Berlutut. Maafkan aku. Saya minta maaf. Bagus sekali. Kalian semua dipecat. Sekarang keluar. Dan berkemaslah. Keluar. Tolong. Keluar sekarang. Nora, apakah Anda mencari rumah? Aku tak beruntung menikmatinya. Rumah-rumah Longchuan Real Estate milikmu. Chen, ayo pergi. Tunggu sebentar. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami, saya punya rumah bekas yang tersedia. Hanya 99.000. Kau bisa langsung pindah bawa tasmu. 99.000. Benar. Semurah itu. Aku ambil. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Baiklah. Aku harus segera memberitahukan kabar baik ini kepada suamiku. Kenapa ada telepon berdering? Aneh. Aku jelas mendengarnya barusan. Ada suara di sini. Halo. Gu Tingye, apakah kamu siap? Kamu akan punya rumah mulai sekarang. Kita akan punya rumah. Kamu baru saja kembali dari luar negeri. Bukankah kamu tidak punya tempat tinggal? Aku baru saja menemukan rumah bekas. Keluarga kami yang beranggotakan 3 orang akan punya rumah sendiri mulai sekarang. Dia membeli rumah dan itu untukku. Baiklah. Aku akan datang mencarimu sekarang. Baiklah. Aku akan menelepon manajemen properti untuk mendapatkan kunci. Mengapa sidik jarimu bisa membuka rumah ini? Oh tidak, aku terbiasa membuka pintu. Rumah baru itu belum mendaftarkan sidik jari. Siapapun bisa membukanya. Baiklah, kalau begitu kita perlu segera mengganti sidik jarinya nanti. Kalau tidak itu terlalu berbahaya. Ayo pergi. $99.000 untuk sebuah villa besar. Gerakan permintaan maaf grup Longchuan. Terlalu mewah bukan? Tentu saja. Ketua grup Longchuan adalah orang yang sangat baik. Bing Tian sayangku. Selamat datang kembali Ketua Gu Tingye. Gu Tingye. Apa yang terjadi sekarang? Pemilik asli rumah ini memiliki nama yang sama denganku. Tepat sekali. Kamu seorang pengemis. Bagaimana bisa kamu menjadi seorang ketua? Kamu tidak punya uang sekarang. Aku akan keluar dan mencari uang. Kamu tinggal di rumah dan jaga cincin baik-baik. Jangan khawatir, karena aku menikahimu. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu sampai akhir. Tak sangka aku ketua bernilai ratusan miliar. Harus menjadi pengasuh di rumah. Menarik. Kamu bekerja di perusahaan mana? Aku bekerja untuk sebuah perusahaan kecil di bawah grup Longchuan. Tapi aku masih magang sekarang. Aku akan memandikan cincin dulu. Kebetulan sekali itu sebenarnya perusahaanku. Ayah dan ibu sama sekali tidak akrab. Aku perlu memikirkan cara. Ayah, ibu, dan aku sudah selesai mandi. Lepas semua pakaian sebelum mandi ya. Ibu tidak suka ada pakaian kotor di dalam kamar mandi. Mengerti.
Mesum jangan lihat. Aku bisa menjelaskan padamu. Keluar. Baiklah. Aku tidak menyangka sosoknya sebagus itu. Wah, makanan ayah, buat harum sekali. Ibu pasti akan senang memakannya. Ayahmu yang tidak bertanggung jawab. Kemana dia pergi? Bajingan itu. Dia kabur setelah semalam penuh pesta pora. Aku berbeda. Aku pria baik yang bertanggung jawab. Sampai di sini saja aku akan pergi. Personel tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Baiklah, jangan gugup nanti. Santai saja. Mengerti? Aku akan menunggu kabar baik darimu. Su Luozi, kau juga di sini untuk konferensi penawaran. Jika grup Guo bisa berpartisipasi, mengapa aku tidak bisa? Terlebih lagi kami adalah cabang dari grup Long Chuan. Dengan kemampuanmu, hak apa yang kau miliki untuk bersaing dengan grup gue? Biar ku beritahu ini. Kau sampah. Tidak akan pernah lolos tender. Luzu adalah yang pertama. Aku sampah. Gu Tingye. Kau harus meluruskan semuanya. Kaulah orangnya. Yang diasingkan ke luar negeri IP yang boros. Dia pamanmu, Gu Yan. Begitukah caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Apakah dia bahkan pantas menjadi seniorku? Kakek tidak ada di sini. Aku Gu Yan. Tidak akan pernah tunduk pada sampah tak berdaya. Gu Yan, penawaran bahkan belum dimulai. Apa yang kau banggakan? Kenapa kau tidak bertanya-tanya saja tentang kekuatan grup gue? Baiklah, kau ingin berpartisipasi. Su Luozi. Kalau begitu aku pastikan kau mati tanpa makam. Itu belum tentu benar. Gu Yan, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Baiklah. Suamiku, jangan khawatir. Aku akan membantumu membalas. Jadi Luozi melakukan semua ini untukku. Itu sebabnya dia bekerja sangat keras. Terima kasih istriku. Cepat masuk. Semuanya silakan duduk. Konferensi penawaran kami akan segera dimulai. Semua yang hadir di sini, masing-masing dari kalian adalah pemimpin di industri kalian masing-masing. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan mereka? Apakah aku bisa membandingkan atau tidak? Kita hanya akan tahu setelah kita bersaing. Keponakan, kau sebaiknya fokus pada mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kau. Dokumen tender semuanya sekarang telah diserahkan kepada para juri. Sekarang, kami mengundang penawar, Gu Yan, untuk naik ke panggung dan berbicara. The film was translated and narrated by M Media. Halo semuanya, saya Gu Yan, ketua grup gue. Ini adalah dokumen penawaranku. Jadi ini grup gue yang ketua instruksikan kepada kita untuk diberi pertimbangan khusus. Dokumen tender ini tidak ada poin pentingnya dan harganya sangat tinggi. Juri, ini terlalu buruk. Ini adalah dokumen penawaran grup gue. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Saya tidak peduli apakah Anda grup gue atau grup Shoei. Di grup Long Chuan, semua orang harus menundukkan kepala. Jika tidak bagus ya tidak bagus. Selanjutnya, dokumen penawaran grup Guku ditolak. Aku ingin melihat bagaimana kau Su Luozi mempermalukan dirimu. Semuanya tolong lihat. Ini adalah dokumen penawaranku. Sudah bertahun-tahun, saya tidak melihat dokumen tender yang begitu menakjubkan. Ini dibandingkan dengan dokumen tender perusahaan lain. Sama sekali tidak selevel. Sepertinya pemenang tahun ini hanya bisa Nona Su. Aku tidak bisa membiarkannya berhasil. Wanita itu penuh kebohongan. Tawarannya tidak akan berhasil. Apa maksudmu dengan itu? Kamu jangan-jangan karena kamu tidak memenangkan tender, jadi cemburu padanya. Cemburu sungguh lelukon. Bagaimana mungkin aku cemburu pada seseorang yang bahkan belum kuliah, orang rendahan? Bagaimana orang seperti ini bisa ikut tender? Apa tidak kuliah? Saya sebenarnya kalah dari seseorang dengan tingkat pendidikan serendah itu. Proses tender ini tidak ada bisnis kotorkan. Seseorang, apa latar belakang pendidikan Su Luozi? Periksa untukku. Melapor kepada para juri. Kami baru saja mengambil informasi dari Suek Sinuang. Nona Su Luozi putus sekolah di tahun pertamanya. Ini, putus sekolah di tahun pertama, ada apa ini? Seseorang yang belum
bahkan menyelesaikan kuliah. Kemampuan apa yang dia miliki? Aku menuntut. Tawarannya dibatalkan. Cabut. 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 Cabut, cabut, cabut. Cabut, cabut, cabut. Kau tidak bisa menyangkal kemampuanku, hanya karena pendidikanku. Setiap hari untuk meneliti penawaran, aku begadang sampai fajar. Isi dan kualitas penawaranku ada untuk dilihat semua orang. Karena kau bekerja sangat keras, lalu mengapa kau putus sekolah saat itu? Apakah karena nilaimu terlalu buruk, dan kau disarankan untuk mengundurkan diri? Aku putus sekolah saat itu karena aku hamil. Itu tidak ada hubungannya dengan kemampuanku. Sulwuzu di usia yang begitu muda, hamil di luar nikah, seorang wanita dengan kehidupan pribadi yang berantakan seperti itu, sulit dipercaya. Ia akan berusaha melalui cara yang sah. Aku sudah sering melihat banyak wanita sepertinya. Pokoknya aku tidak akan percaya bahwa aku kalah dari seorang wanita yang bahkan belum selesai studinya. Ini adalah konferensi lelang, bukan ruang ujian. Kita hanya melihat dokumen penawaran, bukan latar belakang pendidikan. Kalau begitu aku ingin mengatakan, mungkinkah penawaran Sulwuzu disalin? Kau bicara omong kosong. Dokumen penawaran ini ditulis sendiri olehku. mengatakan hal-hal seperti itu menimbulkan tanggung jawab hukum tanpa bukti konkret. Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Angka-angka dalam penawaran Sulwuzu identik dengan harga internal yang disetujui dari grup Longchuan. Dia pasti telah bersekongkol sebelumnya dengan personal internal, diselaraskan sebelumnya. Aku tahu itu tidak sesederhana itu. Ia benar-benar curang. Seperti yang diharapkan wanita cantik, punya cara mereka sendiri. Dia pasti sudah merayu seseorang dari dalam. Ini semua adalah harga yang aku hitung melalui anggaranku. Jangan memfitnahku. Apa yang dikatakan Nona Su bukan tanpa alasan. Masalah ini perlu diselidiki, tidak perlu menyelidiki. Kehidupan pribadinya berantakan. Dia pasti telah merayu seorang pria untuk menulis dokumen penawaran untuknya. Dokumen penawaranku. Hanya Gu Tingye yang melihatnya. Bagaimana mungkin Gu Tingye berhubungan dengan grup Longchuan? Dokumen penawaranku. Hanya suamiku yang melihatnya. Tapi dia hanya seorang suami rumah tangga. Tidak mungkin dia bisa memahami hal-hal ini. Kau bahkan menggunakan suamimu sebagai tameng. Dari mulutmu, tidak pernah ada satu kebenaran pun. Dewan Juri, jika kalian tidak membatalkan hasilnya, aku punya alasan kuat untuk percaya bahwa kalian dan Sulwuzu bersekongkol. Anda saya orang terhormat. Batalkan hasilnya. Batalkan. Batalkan, batalkan, batalkan. Batalkan, batalkan, batalkan. Kau hanya tidak bisa menerima bahwa seseorang dengan pendidikan yang lebih rendah darimu, seorang wanita lemah, lebih kuat darimu, apa orang dalam kehidupan pribadi, itu hanya sebuah label yang kau berikan padaku, hanya sebuah topi. Beraninya kau menindas istriku. Asisten Lee, cepat pikirkan solusinya. Dimengerti. Sulwuzu, apakah aku menyentuh titik sensitif? Penipuan dokumen penawaranmu telah terungkap, dan kau mengamuk karena malu. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak curang. Dokumen penawaran ini ditulis olehku. Kata demi kata. Diketik. Lihat, apakah ada yang percaya padamu? Kau bahkan tidak menyelesaikan kuliah. Mereka yang sudah selesai membaca, hamil di luar nikah, bahkan tak bisa mengganti popok bayi dengan benar. Bagaimana mungkin kau punya energi untuk meneliti dokumen penawaran? Kau menyerangku di sini, tapi kau sendiri tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan markas besar Longchuan. Saya sama sekali tidak akan mundur. Cukup. Karena keraguanmu. Jangan mencoba menggambarkan dirimu sebagai semacam sosok inspiratif di sini. Kau seorang plagiator. Hak apa yang kau miliki untuk berdiri di sini dan menawar bersama kami? Keluar, keluar. Keluar, keluar. Jika satu orang menyuruhmu keluar, itu alasannya. Jika sekelompok orang menyuruhmu keluar, bukankah seharusnya kau merenungkan dirimu sendiri? Berhenti berdebat. Ketua Longchuan telah tiba. Ya Tuhan, Ketua Longchuan yang mengendalikan kekayaan global benar-benar datang ke tempat kecil kami. Merupakan suatu kehormatan untuk melihat Ketua Longchuan di kehidupan ini. Perjalanan hari ini tidak sia-sia. Mengapa Ketua sangat suka memakai topeng? Ketua, aku tidak menyangka kau akan hadir langsung di lokasi lelang. Waktumu sangat tepat. Sulwuzu ini memalsukan dokumen penawaran. Kami harap kau bisa mendiskualifikasinya dari partisipasi dan memberikan keadilan kepada semua orang. Tepat sekali. Kami berharap Ketua akan memberikan kami keadilan. Mereka berbohong. Saya tidak curang. Di depan Ketua, masih enggan bicara jujur. Kau akan punya waktu untuk menangis nanti. Bagaimana kau tahu?
Dokumen tendernya palsu. Mengapa suara Ketua Long Chuan sangat mirip dengan suara suamiku? Dia bahkan belum menyelesaikan universitas. Dia tidak mungkin bisa menulis dokumen penawaran sebagus itu. Terlebih lagi data dalam dokumen penawarannya. Dan grup Long Chuan sangat tumpang tindih. Ketua, dokumen penawaranku tidak ada hubungannya dengan pengalaman hidup pribadiku. Jadi, kau hanya karena beberapa alasan yang tidak berdasar untuk mengatakan dia curang. Ketua, bagaimana bisa ini? Alasan yang tidak berdasar. Ini adalah bukti kuat. Hanya beberapa angka. Siapapun yang sedikit memperhatikan grup Long Chuanku bisa menyimpulkannya. Mengenai kualifikasi akademik, aku ingat, kita bersaing dalam dokumen tender. Bukan ijazah kelulusan. Tapi dia... Tidak ada lagi tapi. Karena kau mencurigai seseorang curang, namun tidak bisa memberikan bukti demi keadilan. Kompetisi akan dilanjutkan. Aku ingin melihat siapa yang kemampuannya lebih kuat. Ketua, bagaimana kau ingin bersaing? Aku akan memberikan topik di tempat. Peserta akan menulis dokumen tender di tempat. Apakah suara yang menentukan pemenang tender? Tapi sebuah dokumen penawaran, ditambah waktu persiapan, membutuhkan setidaknya 3 bulan. Aku hanya akan memberimu setengah jam. Apakah akan berpartisipasi atau tidak? Putuskan sendiri. Setengah jam? Bagaimana dokumen penawaran selesai tepat waktu? Aku menarik diri dari kompetisi. Tidak ada yang bisa berhasil. Aku juga mengundurkan diri. Nona Su, bagaimana denganmu? Saya akan berpartisipasi. Saya harus memberitahu semua orang bahwa dokumen penawaran itu saya tulis sendiri. Kau tak akan menangis sebelum melihat peti mati. Aku ingin melihat apa yang bisa kau tulis sebentar lagi. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, jangan bilang orang lain tidak bisa. Jangan gunakan kemampuanmu sendiri untuk mengukur orang lain. Siapa yang kau sebut tidak mampu? Katakan itu lagi berani kau? Karena Tuan Muda Gu begitu berani. Kalau begitu simpan saja untuk kompetisi. Untuk pamer. Mari kita bersaing. Suluozu, aku akan membuatmu menyesal nanti. Para peserta ambil posisi kalian. Kompetisi resmi dimulai. Suluozu tidak bisa menang. Jika dokumen penawarannya menang lagi, ayahku pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Aku akan minum air. Pelukan ketua. Mengapa terasa begitu akrab? Nona Su, kau baik-baik saja. Berhentilah terlalu banyak berpikir, Suluo Sui. Kamu adalah wanita yang sudah menikah. Saya baik-baik saja, terima kasih ketua. Nona Su, kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kau bahkan mencoba merayu ketua. Kau benar-benar tidak pernah menyerah. Buka matamu. Bisakah kamu melihat dengan baik? Kamu hampir memercikiku barusan. Ketua sedang membantuku. Ketua belum tahu. Kau sudah menikah bukan? Mengapa kau ingin menempel pada pria kaya? Bahkan suamimu yang pengemis itu, bersamanya. Kamu. Tuan Muda Gu, kalau salah minta maaf dulu. Daripada menyiram kopi, lalu memfitnah. Ya. Karena ketua sudah bicara. Kalau begitu aku akan dengan enggan meminta maaf. Nona Su, aku benar-benar minta maaf. Tanganku tidak stabil tadi. Kopi tumpah. Apa itu membuatmu takut? Guyan, kamu sengaja melakukannya. Itu hanya secangkir kopi. Itu tak benar-benar menyakitimu kan? Kau. Jangan tidak tahu berterima kasih. Oh tidak. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih. Komputerku. Ada apa ini? Tadi baik-baik saja. Pasti karena kopi ini. Guyan, ini semua karena kamu. Bagaimana jika itu aku? Komputernya benar-benar rusak. Mengapa kau tidak mundur dari kompetisi? Dokumen penawaran baru saja ditulis. Saya sama sekali tidak akan mundur dari kompetisi. Kalau begitu perbaiki komputernya. Menurutku kau tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Sepertinya, penawar yang berhasil hanya bisa aku. Guyan, apakah ini? Cara kerja grup Gu. Menggunakan cara yang tidak pantas untuk bersaing. Pikirkan apapun yang kau mau. Namun, ketua dan para juri, kau tetap harus melihat dokumen penawaranku. Apa kau benar-benar berpikir mataku buta?
Ketua, apa yang kau lakukan? Ketua, apa yang kau lakukan? Aku adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan. Kau sengaja merusak komputer Suluozu. Tentu saja kau akan membayar dengan tanganmu. Aku adalah anggota grup Ghoul. Meskipun kau adalah grup Longchuan, kau tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Entah menerima hukuman, atau Suluozu menang. Kau pilih salah satu. Aku harus mendapatkan proyek Longchuan. Komputer Suluozu sudah hancur. Aku hanya perlu menahannya. Baiklah. Beraninya kau memperlakukannya seperti itu. Kau menyiramnya dengan tanganmu. Kalau begitu, kau berani menyentuh istriku. Melumpuhkanmu itu masih ringan. Kau menindas yang lemah. Dan menghina wanita. Hukuman ini adil dan setimpal. Untuk orang rendahan seperti itu, kau tidak perlu sampai sejauh ini kan? Ketua selalu membela saya. Saya tak bisa biarkan masalah ini membesar. Karena saya, Ketua, dia tidak pantas membuatmu mengotori tanganmu. Saya menerima kegagalan penawaran. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Kau akhirnya berhasil menyiapkan dokumen penawaran untuk membuktikan dirimu. Bagaimana kau bisa menyerah begitu saja? Tapi komputernya tidak mau menyala. Pasti baru saja rusak total. Sepertinya hanya grup Ghoul kami yang paling cocok. Kurasa tidak. Komputernya tidak rusak. Benarkah? Aku bisa memperbaikinya. Baiklah. Isi dokumen penawaranku masih ada. Terima kasih, Ketua. Sama-sama. Semuanya tolong lihat layar besar. Tadi itu benar-benar salah paham. Penawaran Nonasu memang berkualitas tinggi. Lebih dari itu, ia praktis meninggalkan semua orang jauh di belakang. Aku mengumumkan pemenang penawaran adalah Suluozu. Jika kau tak bisa urus masalah kecil, mengapa aku dukung? Aku mungkin juga memelihara anjing. Ayah, bagaimana bisa aku membayangkan bahwa ketua grup Longchuan yang terhormat benar-benar akan membantu wanita itu Suluozu? Jika ketua tidak membantunya memperbaiki komputer yang mendapatkan tawaran kali ini, pasti kami. Aku menyebutmu bodoh, dan kau benar-benar tidak punya otak. Bermain trik di depan ketua. Penawaran itu mungkin bisa jatuh ke grup Ghoul. Mana mungkin? Halo ketua. Aku adalah ayah dari anak durhaka ini. Gu yang tadi tidak tahu apa-apa. Ia telah sangat menyinggungmu. Tolong maafkan dia. Gu Shen, kau bahkan tidak bisa membayangkan bahwa orang yang kau tunduk dan jilat sekarang adalah adikmu yang selalu kau remehkan, bukan? Ini pertama kalinya aku melihat ini. Seseorang meminta maaf dan masih membutuhkan ayahnya untuk campur tangan. Putramu benar-benar tidak berguna. Ya. Ia adalah orang tidak berguna. Guian, cepat datang dan minta maaf. Ayah, aku yang dipukul. Jika ketua memukulmu, ia tentu punya alasannya. Masalah hari ini sepenuhnya salahmu. Putramu ini bodoh dan tidak punya otak dalam tindakannya. Dia tak mampu mengelola perusahaan. Kurasa ketua Gu, kau seharusnya mungkin mencari pewaris lain akan lebih baik. Kau ketua benar. Sepatumu kotor. Aku akan membersihkannya untukmu. Ketua hati-hati. Aku harap ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Longchuan. Jarang sekali melihat Gu Tingye. Kakek ini mempermalukan diri sendiri. Saya akan memberitahunya tentang ini. Ada apa? Oh tidak. Saya tidak salah dengarkan. Nada dering ketua. Mengapa sama dengan Gu Tingye? Dia tidak mengangkat telepon. Saya akan pulang dan memberitahunya secara langsung.
Hampir ketahuan. Saya tidak menyangka Ketua Long Chuan akan mengabaikannya sepenuhnya. Dan kemudian pada saat itu, Gu Xian terjatuh tersungkur. Sepertinya Gu Xian dan Gu Yan. Mereka menjilat yang berkuasa dan menindas yang lemah. Tidak bisa diubah. Kamu tidak tahu betapa tampaknya Ketua Long Chuan hari ini. Bagaimana bisa? Hari ini, saya dipertanyakan. Ketika penawaran saya dituduh curang, dialah yang berdiri untuk menegakkan keadilan bagiku. Dia juga membantuku memperbaiki komputerku dan memulihkan penawaran. Kalau tidak, saya tidak akan bisa memenangkan penawaran. Dalam hatiku, dia hanyalah seorang pahlawan. Aku tidak menyangka. Penilaianku di mata Luo Shuo begitu tinggi. Kau tidak mungkin menyukai Ketua Long Chuan. Pria seperti itu kan? Pria sepertinya. Siapa yang tidak akan menyukainya? Dia hanyalah impian miliaran gadis di Long Chuan. Aku tahu itu. Seorang ibu rumah tangga sepertiku. Cepat atau lambat akan kau tinggalkan. Gu Tingyek telah melakukan begitu banyak untuk keluarga ini. Bagaimana saya bisa membuatnya sedih? Bagaimana mungkin saya? Kamu akan selalu menjadi suamiku. Baiklah. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Ketika saya menikahimu, saya akan bertanggung jawab atas kamu. Cepat angkat teleponnya. Halo. Ketua, ada berita tentang apa yang terjadi saat itu. Istri aku akan ganti baju. Aku ada urusan di luar. Baiklah. Ketua, ada berita tentang apa yang terjadi saat itu. Cepat beritahu aku. Saya menyelidiki. Catatan perawatan rumah sakit saat itu menunjukkan bahwa sebelum Nyonya Tua meninggal, dia disuntik dengan obat lain. Aku sudah lama curiga ibuku tidak meninggal secara wajar. Benar sekali. Nyonya Tua awalnya bisa saja diselamatkan. Justru karena dia disuntik dengan obat lain. Itulah yang menyebabkan penyakit parah dan kematiannya. Siapa pelakunya? Itu kakak laki-lakimu, Gu Xian. Aku sudah lama mencurigainya. Tapi aku kesulitan mencari bukti. Sebenarnya saat itu, ketika kamu dibius, itu juga Gu Xian dan Gu Yan. Ayah dan anak itu yang merencanakannya. Tujuan mereka adalah untuk menjebak Nyonya Tua, membuat Tuan Tua marah, dan membuatmu kehilangan hak warismu. Sayang sekali. Aku sudah kembali. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Namun, cincin itu masih belum ditemukan. Cincin itu seharusnya ada di tangan wanita malam itu. Sudahkah kau mencari tahu siapa wanita malam itu? Melapor Ketua, saya masih menyelidiki. Secepatnya, aku harus segera mengambil kembali apa yang menjadi milik ibuku. Ya. Ketua, haruskah kita memanggil polisi dulu dan menangkap Ayan dan anak gue? Memanggil polisi akan terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin mereka kehilangan grup gue oleh tangan mereka sendiri. Untuk membalaskan dendam ibuku. Ketua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Asisten Lee, datang ke klub untuk hiburan. Ini bukan hiburan. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Ketua. Dia menyuruhku datang ke sini, mencari proyek baru, perusahaan untuk bermitra. Butuh keterlibatan pribadi Asisten Lee. Bagaimanapun ini bukan proyek kecil. Aku harus merebut kesempatan ini untuk membuktikan diriku pada Ayah. Asisten Lee, aku ingin tahu proyek macam apa itu. Apakah grup Gu akan cukup beruntung untuk berpartisipasi? Tentang itu, biar ku beritahu yang sebenarnya. Ini adalah bidang baru yang dibuka oleh grup Long Chuan dengan margin keuntungan setinggi 500%. 500%. Tepat sekali. Ini akan menjadi milik grup Long Chuan, proyek kunci untuk beberapa tahun ke depan. Asisten Lee, tolong. Kau harus membiarkan grup Gu berpartisipasi. Grup Gu juga merupakan perusahaan terkenal. Saya tentu tidak akan lupa. Asisten Lee, kalau begitu perkataanmu, saya akan menganggap itu sebagai janji. Tuan muda Gu pulanglah dan tunggu kabar. Hati-hati. Dengan kekuatan grup Gu, pasti akan dipilih oleh grup Long Chuan untuk kerjasama. Su Luozu, kau menolak menikah denganku. Aku harus secara pribadi melihatmu menyesalinya. Tingye. The film was translated and narrated by M Media.
Guiyan, apa yang kamu lakukan di tengah malam? Su Luozu, aku akan segera kaya. Aku sudah berpegangan pada kaki grup Longchuan. Aku akan segera melambung. Jika kau bercerai sekarang, masih belum terlambat. Aku bisa mempertimbangkan mengambilmu sebagai selir. Jika kamu sakit pergi ke rumah sakit, apa yang kamu lakukan? Mengganggu orang di tengah malam. Dasar jalang tidak tahu berterima kasih. Aku akan menghadapimu sekarang juga. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Kau mencari mati. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa ayahku? Kau tahu siapa aku? Aku akan membuatmu tahu siapa aku sekarang. Istri. Adegan berdarah. Jangan biarkan anak itu melihat. Kau benar-benar tidak pernah berubah. Beraninya kau datang ke rumahku dan mengganggu istriku. Dengan karaktermu, grupku cepat atau lambat akan dihancurkan olehmu dan ayahmu. Gu Tingye. Kau berani memukulku. Aku keponakanmu. Kau tahu aku keponakanmu, tapi kau tak panggil paman. Jika aku menemukanmu lagi, mengganggu keluargaku, aku akan melihatmu sekali dan memukulmu sekali. Tingye akan baik-baik saja kan? Ibu jangan khawatir. Ayah adalah SOP NRMIL. Dia pasti akan mengusir orang-orang jahat itu. Tidak. Saya harus pergi memeriksa. Suami kamu luar biasa. Ayah sangat kuat. Tapi, bagaimana kita harus menangani ini? Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Buang dia ke tempat sampah. Sampah. Dia pantas berada di tempat sampah. Ide bagus. Ayah, ibu, biarkan aku membantumu. Ayah, ibu, ayo pulang. Ayo pergi, baunya busuk sekali. Baunya sangat busuk. Baunya sangat busuk. Bagaimana dia bisa tidur di tumpukan sampah? Ya ampun, saya sudah mengambil foto. Orang ini bukan orang bodoh kan? Dia pasti kabur dari rumah sakit jiwa kan? Cepat ambil gambar. Unggah di momen dan tanyakan. Berhenti mengambil gambar. Pergi. Ayo pergi. Guiyan. Meskipun kamu dan Luozu belum menikah, di hatiku, kau menantuku yang sah. Malam ini adalah perjamuan keluarga Su. Saya ingin mengundangmu untuk hadir. Saya ingin tahu apakah kamu ada waktu luang. Gu Tingye berani memukulku. Aku harus membuatnya mempermalukan diri di jamuan keluarga. Aku buat dia menderita 1000 kali lebih buruk dari dibuang. 10.000 kali lebih buruk. Paman jangan khawatir. Aku pasti akan tiba tepat waktu. Kalau begitu saya akan menyerahkan proyek ini kepada Ketua Li. Rasanya enak. Mohon lebih berhati-hati. Bukankah ini suami pengemis Su Luozu? Sangat tidak berguna. Seorang pria dewasa. Setiap hari di rumah menjaga anak-anak. Menjadi suami rumah tangga. Bukankah sudah kubilang untuk kembali sendiri? Mengapa kamu membawa 2 beban? Ayah, Tingye adalah suamiku. Chen Chen adalah anakku. Bagaimana mungkin saya meninggalkan mereka dan menghadiri perjamuan sendirian? Cukup. Kita punya tamu penting hari ini. Jadi saya tidak akan membuang kata-kata padamu. Kemarilah dan sapa. Guiyan, Tuan muda gue. Dia datang ke perjamuan keluarga karena rasa hormat padamu. Mengapa kamu tidak segera berterima kasih padanya? ayah, aku sudah menikah. Aku punya suami sekarang. Kenapa kau mengundang Guiyan ke sini? Apa yang ingin kau lakukan? Su Luozu, berapa banyak orang yang ingin mengundang tuan muda gue, tapi tidak bisa. Tepat sekali. Jika saja kau tidak begitu buta waktu itu. Bersikeras bersama seorang pengemis. Keluarga Sukita sudah lama menjadi besan dengan ketua Gu. Gu Tingye adalah suami sahku. Dia bukan pengemis yang kau bicarakan. Jika kau menyukai Guiyan, maka kau nikahi saja dia sendiri. Dasar gadis sialan. Begitukah caramu bicara pada orang yang lebih tua? Ibumu meninggal lebih awal, dan semua yang kulakukan adalah demi kebaikanmu sendiri. Tidakkah kau melihat suamimu yang tidak berguna itu? Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Statusnya di keluarga Gu kalian lebih buruk dari anjing. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan muda Gu? Dia bermartabat dan tampan, dan punya masa depan cerah. Sebenarnya aku selalu tidak bisa melupakan Luozu. Aku hanya tidak menyangka Paman dan Bibi juga sangat menghargaiku.
Jati Tuan Muda Gu juga merasa begitu. Menurutku lebih baik cepat bercerai dengan Gu Tingyi ini dan menghidupkan kembali cinta lama dengan Tuan Muda Gu kita. Su Luozu, apakah kamu dengar itu? Cepat tawarkan Tuan Muda Gu bersulang. Betapa hebatnya. Kesempatan untuk berdamai. Ya. Tuan Muda Gu. Aku tidak akan bersulang. Ini adalah Teko Zisha. Aku menangkan di lelang. Senilai 100 juta. Ini untuk paman. 100 juta. Astaga. Aku tidak pernah menyangka Tuan Muda Gu sekaya ini. Su Luozu. Kenapa kau masih malu-malu? Kamu harus bersulang dengan anggur ini. Mau tidak mau. Singkirkan. Aku tidak akan bersulang. Lepaskan. Dasar pengangguran tak berguna. Di keluarga Su kami, kamu tidak punya hak untuk bicara. Kau. Cepat bawa Su Qianqian dan pergi dari sini. Berhenti jati pemandangan yang mengganggu di sini. Aku tidak menyangka Teko Zisha bisa memenangkan hati keluarga Su. Kebetulan sekali, hadiah yang kubawa kali ini juga adalah Teko Zisha. Hei, kedua teko ini identik. Ada apa ini? Jelas salah satunya palsu. Tekoku berasal dari Raja Teko, Guru Sheng, Gu Tingye. Kau membawa sesuatu dari toko serba ada untuk paman. Apa maksudmu dengan itu? Kau ini pengemis, kau tahu itu? Bagaimana mungkin kau mampu membeli Teko Zisha? Menurutku teko rusakmu itu pasti palsu. Pada perjamuan keluarga sepenting hari ini, kamu malah membawa teko palsu untuk menipu orang. Kamu benar-benar pembawa sial. Pergi dari sini sekarang juga. Milikku asli, miliknya palsu. Konyol sekali. Apa yang tidak bisa dibeli Tuan Muda Gu? Perlukah dia pakai barang palsu untuk menipu? Dia pasti takut Su Luozu akan mencampakkannya. Jadi dia membawa yang palsu untuk menipunya. Saya tidak menyangka yang asli ada di tangan Tuan Muda Gu. Dasar sekumpulan orang bodoh. Saya bicara padamu. Bukan hanya kamu membawa teko palsu, tapi kau juga mempermalukan orang di sini. Kamu, pergi dari sini. Pergi. Tekonya ayahku adalah yang asli. Ayahku tidak pernah berbohong. Dasar bocah nakal. Kau tidak punya hak bicara. Bagaimana bisa keluargaku diganggu oleh kalian semua? Entah itu asli atau palsu. Guru yang akan tahu dengan sekali lihat jika dia datang. Kau benar-benar bermimpikan. Pertama kau mencoba menipu orang dengan teko palsu. Sekarang kau menyeret Guru Shen ke dalam masalah ini. Su Luozu, otak suamimu benar-benar kacau. Siapa yang tidak tahu Tuan Sheng? Hanya melayani miliarder top dunia. Guru Sheng 2 tahun lalu menandatangani kontrak dengan grup Longchuan. Sekarang, dia hanya melayani ketua grup Longchuan. Jika aku bisa mengundangnya. Hanya kamu. Jika kau bisa mengundangnya, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Kau sebaiknya ingat apa yang kau katakan. Jangan menarik kembali perkataanmu nanti. Jika kau tidak bisa mengundangnya, kau akan segera menceraikan Su Luozu. Tidak. Gu Tingye, jangan main-main. Bagaimana mungkin kita bisa mengundang Guru Sheng? Jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Urusan pria, wanita sebaiknya tidak ikut campur. Su Luozu, menurutku kau sebaiknya cepat pulang dan berkemas. Ikut denganku. Kau sebaiknya masih mempertimbangkan bagaimana kau akan berlutut dan meminta maaf nanti. Dalam 1 menit, minta Guru Sheng muncul di kediaman keluarga Su. 1 menit. 1 menit bahkan tidak cukup waktu untuk meluncurkan roket. 30 detik tersisa. Mari kita lihat bagaimana kau akan mengakhiri ini. 20. 19. 18. Gu Tingye, apakah Guru Sheng benar-benar akan datang? Akan datang. 5. 4, 4. 3, 3. 2, 2. 1. 1. Ya Tuhan, Tuan Zhang ada di sini. Ini benar-benar Guru Sheng.
Ya Tuhan, Tuan Sang ada di sini. Guru Sheng. Mengapa Anda di sini? Jika seseorang mengundangku, aku tentu saja datang. Mungkinkah ini benar-benar Gu Tingye yang mengundang orang ini? Siapa sebenarnya dia? Guru Sheng. Tolong periksa kedua teko ini. Dan teliti mereka. Mana yang asli? Keahliannya memang identik. Aku tidak bisa melihat perbedaan apapun. Ini replika teko kualitas ribuan yuan. Tentu saja kamu tidak bisa melihat perbedaannya. Namun, teko-teko yang kubuat, setelah diisi air, akan memperlihatkan bunga plum di bagian bawah. Ini untuk mencegah siapapun menyalin karyaku. Seseorang bawakan air. Hari ini aku akan membuat Gu Tingye kehilangan semua reputasinya. Mulai sekarang, dia tak akan berani ke keluarga Su lagi. Ini silakan. Ini silakan. Dia ini. Ya, ayah menang. Di mana Guyan? Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf. Jangan mimpi. Guru Sheng, apakah Anda yakin ini teko yang Anda buat? Bagaimana mungkin aku tidak mengenali teko yang kubuat sendiri? Namun, teko ini selalu dikoleksi oleh Ketua Long Juan. Mengapa kamu ada di sini hari ini? Gu Tingye, ada apa denganmu? Bagaimana mungkin kau berharga? Sebuah teko senilai 100 juta? Istri, jangan marah. Aku akan memberitahumu nanti saat kita sampai di rumah. Ayah, jika ayah menyimpan teko ini, maka mulai sekarang, ayah tidak diizinkan membuatku dan Gu Tingye bercerai lagi. Teko ini. Mungkin pengemis ini yang beruntung dan menemukannya. Mengambil 100 juta juga tidak buruk. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Gu Tingye, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya padaku. Istri, sebenarnya teko itu palsu. Palsu. Benar sekali, teko sisa itu. Aku menemukannya di pinggir jalan. Dan membelinya seharga 20 yuan. Lalu kau masih berani memanggil Guru Sheng kemari? Apa kau tidak takut terbongkar? Teko sisa Guru Sheng. Semuanya telah diakuisisi oleh Ketua Long Juan. Sangat sedikit yang masuk ke rumah lelang. Bahkan jika ada, Gu yang tidak akan bersedia menghabiskan 100 juta untuk membelinya kembali. Jadi pada saat itu, sangat mungkin bahwa kedua teko itu hanya bisa palsu. Lalu bagaimana dengan Guru Sheng? Guru Sheng selalu berdedikasi untuk memerangi barang palsu. Selama seseorang mengambil tekonya dan memalsukan karyanya, dia akan menempuh ribuan mil untuk sampai ke sana, untuk melindungi reputasinya. Jadi begitu. Lalu Guru Sheng seseorang yang sangat menghargai orisinalitas, namun memperlakukan barang kaki lima sebagai karyanya sendiri. Bukankah itu akan sangat membuat frustrasi? Tidak apa-apa. Selama dia mengira itu asli, maka dia tidak akan sedih. Ayah, aku harus berurusan dengan Gu Tingye. Jika bukan karena dia, aku tidak akan kehilangan muka sebanyak ini di perjamuan keluarga Su. Hanya itu kemampuannya. Selama grup Gu masih di tangan kita, dia tidak akan bisa pulih. Ayah, kita harus membuat grup Gu lebih besar dan lebih kuat. Saat itu, kita pasti akan membuat Gu Tingye yang tidak berguna itu sangat marah hingga muntah darah. Anda benar. Besok kita perlu mengunjungi asisten Lee dan berusaha untuk mengamankan proyek kerjasama dengan grup Long Juan. Asisten Lee, ini untuk Anda. Ketua Gu, jujur saja. Jika hadiah yang Anda berikan tidak cukup murah hati, kontrak ini benar-benar tidak akan jatuh ke tangan Anda. Dimengerti, orang-orang yang ingin mencari muka dengan asisten Lee ada banyak. Terima kasih asisten Lee, karena beri kesempatan kepada grup Gu.
Sepertinya ketua GUI benar-benar tulus dalam berinvestasi. Karena itu, saya juga bisa memberikan ketua penjelasan yang layak. Asisten Lee, lalu proyek ini, kapan kita bisa mengharapkan keuntungan? Segera setelah kontrak berlaku, dan dana sudah tersedia, Anda akan segera melihat keuntungan. Menurut kontrak ini, semakin banyak kau investasi semakin banyak untung. Secara teori benar. Bagaimanapun, perusahaan yang bermitra dengan grup Longchuan selalu menghasilkan keuntungan. Saya sudah mendengar tentang itu. Itulah mengapa saya percaya grup Longchuan begitu banyak. Saya sudah memutuskan untuk menambahkan 50% lagi ke rencana awal untuk membuat grup GUIL semakin kuat. Ayah, menginvestasikan lebih banyak berarti menggelapkan dana publik. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Bagus. Ketua GUIL memiliki keberanian besar. Jangan khawatir. Saya jamin Anda akan dapat keuntungan tanpa kerugian. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Asisten Lee, silakan tinggal. Tidak perlu mengantar saya keluar. Ketua. Ketua, Anda benar-benar cakap. Tanpa mengeluarkan satu sen pun, Anda telah menebar jaring yang luas. Ikan-ikannya sudah masuk. Saatnya menariknya. Anda tiba-tiba memanggil kami ayah dan anak untuk rapat dewan. Apa yang terjadi? Seseorang laporkan kau gelapkan dana publik, menyebabkan rantai modal perusahaan putus. Dan semua proyek terhenti. Ketua GUIL, itu bukan uang pribadi Anda. Uang grup GUIL. Setiap direktur memiliki bagian. Jika kau menutupi defisit hari ini, kita akan lupakan yang sudah-sudah. Jika tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Apa kamu punya bukti? Ayahku dan aku sangat sibuk. Bukti. Ini buktinya. Ayah, seseorang menulis surat laporan. Karena sudah ketahuan, maka aku akan ungkap kebenaran. Uang itu dihabiskan untuk proyek bekerja sama dengan grup Longchuan. Ketika kita menghasilkan uang darinya, semua orang akan mendapatkan dividen. Jumlah sebesar itu, bisakah kita benar-benar dapatkannya kembali? Saat bekerja sama dengan grup Longchuan, tidak pernah ada kerugian. Agar aman, kau bisa minta orang Longchuan bersaksi. Guian, telepon asisten Lee. Ayah, asisten Lee tidak menjawab. Teleponnya tidak tersambung. Itu berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Jika 10 miliar hilang, perusahaan kita akan tamat. Telepon Suluozil. Dia juga bekerja di Longchuan. Dia pasti tahu. Guyan. Halo Suluozil. Ini Guyan. Jangan tutup telepon dulu. Apa kamu tahu tentang proyek Longchuan dan grup GUIL dengan keuntungan melebihi proyek kerjasama 500%? Guyan, apa kau sudah gila? Karena uang, Longchuan tidak pernah memiliki proyek seperti itu. Kenapa Guyan menanyakan itu? Apakah sesuatu terjadi pada grup GUIL? Aku harus pergi memeriksa untuk Gu Tingye. Guishen, jika kau tidak memberi kami penjelasan hari ini, aku akan pastikan kau ayah dan anak merangkak keluar. Ayah. Kakek kamu di sini, Tuan Besar. Anda tidak mungkin hanya karena Guishen adalah putra Anda. Melindunginya dari kejahatannya. Dia jelas mentransfer uang itu ke luar negeri. Dia merasa bahwa dengan Gu Tingye, putra kandungnya kembali, dia akan kehilangan hak warisnya. Jadi dia rencanakan ambil uang dan kabur. Ayahku tidak selemah itu. Semua uang ini telah diinvestasikan ke dalam proyek grup Longchuan di depan Tuan Besar. Jangan berbohong. Kami sudah menelepon berkali-kali, tapi grup Longchuan tidak peduli padamu. Guishen, kau telah menggelapkan dana publik, menyebabkan semua pemegang saham
menderita kerugian tanpa alasan. Kau segera diskors dari posisimu sebagai ketua Gul. Tinye akan mengambil alih. Ayah, Gu Tinye selalu menjadi playboy. Dia tidak punya kemampuan sama sekali untuk mengelola perusahaan. Benar kakak, kita tidak bisa begitu saja melihat Gu hancur di tangannya, bukan? Itu masuk akal. Menurutku posisi ketua harus diberikan kepada orang lain. Guyan juga dilatih olehku secara pribadi. Biarkan Guyan sementara mengelola perusahaan untukku. Benar paman tidak punya pengalaman. Biarkan aku saja yang melakukannya. Siapa bilang aku tidak punya pengalaman? Ketua, ini Li, asisten Li. Kamu memanggil Gu Tinye ketua. Itu benar. Ketua selalu bertanggung jawab atas seluruh grup Longchuan. Mengendalikan jalur kehidupan ekonomi belahan bumi timur. Anda adalah ketua Longchuan. Kalau begitu pasti Anda yang menginstruksikan asisten Wei untuk menipu kami. Kal, Gu Tinye, dasar binatang. Jika kau tidak begitu serakah, bagaimana kau bisa tertipu? Guishen, kembalikan uangnya. Grup Gul akan hancur di tanganmu. Siapa yang menyuruhmu menyinggung Gu Tinye? Perjuangan persaudaraanmu telah menyeret kami ke dalamnya. Jika aku mengambil alih kendali Gu, aku bisa membatalkan kontrak dengan Longchuan, memungkinkan semua direktur untuk kembalikan uang mereka yang hilang kembali ke kantong mereka. Gu Tinye, apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja. The film was translated and narrated by M Media. Grup Gu. Bagi ketua Longchuan untuk mengelola Gu yang sepele. Bukankah itu masalah sepele? Kalau begitu kami akan merepotkan ketua. Tidak ayah. Karena Gu Tinye memiliki Longchuan. Mengapa ayah harus mengambil bagian dariku dan memberikan Gu kepadanya? Benar. Ini tidak adil bagiku dan ayahku. Keadilan. Saat kau membunuh ibuku waktu itu, apakah kau pernah berpikir untuk bersikap adil padaku? Apa? Penyakit ibuku waktu itu jauh dari fatal. Gu Zhe lah yang menyuntiknya dengan obat terlarang yang menyebabkan kematiannya. Ini adalah keterangannya. Catatan transaksi pembelian obat-obatan itu. Jadi ternyata istriku tidak meninggal karena sakit saat itu. Itu semua disebabkan oleh putra angkatku ini. Ayah, bukan begitu. Gu Tinye, dia sepenuhnya memfitnahku untuk mendapatkan grup Gul. Dia tidak akan berhenti pada apapun. Entah itu fitnah atau bukan. Cukup ambil catatan perawatan rumah sakit dan kau akan tahu. Meskipun dokumen perawatan di komputer dihapus olehmu, untungnya perawat menyimpan salinan cadangan tulisan tangan. Tuan Ketua Gu, Anda akan tahu setelah melihatnya. Anak durhaka, aku memperlakukanmu seperti putraku sendiri. Dan begini caramu membalasku. Pecat mereka berdua. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Kakak, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Masalah ini dan Guyan juga terkait erat. Petugas penegak hukum sudah menunggu. Mari kita selidiki bersama. Tidak kakak, dengarkan penjelasanku. Aku tidak bersalah. Aku tidak terlibat dalam masalah ini. Apa yang kau lakukan? Tidak. Tidak. Ketua Longchuan benar-benar memisahkan urusan publik dan pribadi. Dan memiliki pikiran yang luas. Grup Gu kita terselamatkan. Memiliki orang yang begitu cakap. Mengelola grup Gu. Itu benar-benar kehormatan bagi grup Gu. Ketua Longchuan benar. Sudah berakhir. Penyamaran ketua terbongkar. Anakku. Tentang menipu istrimu. Kau harus menjelaskannya dengan baik. Semoga berhasil. Istri, kenapa kau di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat pertunjukan megah darimu? Aku. Gu Tinye, kau sembunyikannya dengan rapi. Kau bahkan menipuku. Istri, dengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin mendengarmu bicara. Istri. Istri aku tidak. Istri, aku melakukan ini karena sangat terpaksa. 5 tahun lalu, aku dijebak. Dan ibuku meninggal secara tak terduga. Untuk menyelidiki kebenaran dengan jelas, aku tidak punya pilihan selain berpura-pura miskin. Jadi kenapa kau tidak berpura-pura lagi? Bukankah itu karena kau mengetahuinya? Itu benar. Jika aku tidak mengetahuinya, kau pasti akan terus berpura-pura. Aku bodoh, mengkhawatirkanmu sepanjang hari, dan bekerja setiap hari untuk menafkahimu. Maafkan aku. Aku akan menyerahkan gajiku. Kau tidak perlu menderita lagi, mulai sekarang. Apakah ini tentang uang? Kuil kecilku ini tidak bisa menampung Buddha besar sepertimu. Mulai sekarang kau harus hidup sendiri. Aku tidak akan meninggalkanmu. Di mana kau berada disitulah, aku akan berada. Masalah kau berpura-pura miskin ini, siapa lagi yang tahu?
Asisten Lee tahu. Mereka semua tahu. Aku bahkan tidak tahu. Kalau begitu kau nikahi saja dia. Istri. Istri. Ayah, apakah ayah membuat ibu marah? Ya, Ayah harus memberi ibu lebih banyak hadiah. Anak perempuan paling suka menerima hadiah. Dengan begitu, ibu pasti akan memaafkan ayah. anak baik. Terima kasih sudah membantu ayah dengan sebuah ide. Ayah akan tidur bersamamu malam ini. Permisi. Siapa Su Luozi? Nona Su. Ini aku ada apa? Ya Tuhan, ini edisi kolektor Hermes. Hanya ada 2 di seluruh dunia. Salah satunya ada pada Ratu Eropa. Kalung ini, aku pernah melihatnya di berita. Beratnya 10 karat penuh. Dipahat dari berlian Afrika asli. Dilelang seharga 20 miliar. Dan supercar Ferrari ini. Desain ini hanya ada 1 di seluruh dunia. Nona Su, ini adalah milik suamimu. Hadiah minta maaf khusus untukmu. Luozi terlalu beruntung bukan? Suaminya terlalu memanjakannya. Aku tidak mau siapapun yang membelinya kembalikan padanya. Ya Tuhan, ini mereka yang kehausan mati kehausan. Sementara mereka yang kebanjiran tenggelam. Tolong berikan padaku. Nyonya, tolong jangan mempersulit kami. Orang-orang yang bekerja. Tolong tanda tangani dokumennya. Baiklah. Istri aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Hanya dengan ini, kau masih berharap aku tenang. Gue ting ye, kau terlalu meremehkanku. Semua barang ini adalah yang aku begadang semalaman untuk pesan demi ketua. Bagaimana kau bisa membuangnya begitu saja? Aku akan bekerja seumur hidupku. Dan tetap tak dapat salah satunya. Kalau kau tak mau, aku mau. Nyonya. Asisten Lee, lama tidak bertemu. Halo Nyonya. Nyonya, aku hanya seorang asisten khusus tanpa uang atau kekuasaan. Kumohon Anda sama sekali tidak boleh memecatku. Bagaimana mungkin aku berani? Aku hanya orang luar, kau adalah orang dalam. Tidak. Siapa aku sampai bisa mengatakan apapun? Nyonya, sebenarnya apa yang membuatmu marah? Aku istrinya. Aku harap di antara kita bisa jujur satu sama lain. Tapi ketua tidak ingin Anda terluka. Anda memberinya rumah yang hangat. Dia tidak ingin masalah gelap ini mencemari dunia Anda bersama. Dia benar-benar berpikir begitu. Itu benar. Ketua adalah sosok yang kejam di dunia bisnis. Tidak ada yang berani mendekatinya. Tapi setelah bersamamu, dia menjadi lembut. Nyonya, Anda seharusnya tidak meragukan cinta ketua padamu. Sebenarnya dulu, saat kau beli apartemen 99.000, termasuk konferensi penawaran, dan membantumu memulihkan reputasimu, itu semua adalah ketua di balik layar, diam-diam melindungimu. Ya itu benar. Setiap kali dia muncul tepat waktu, aku harus pulang sebentar. Tidak masalah, gajimu akan tetap dibayar. Nyonya, hal-hal ini adalah untukmu. Terima kasih Nyonya. Keluarga ini benar-benar tidak bisa tanpaku. Sepertinya, aku harus menggunakan taktik melukai diri sendiri dan bersikap menyedihkan. Agar Luozi memaafkanku. Ada apa denganmu? Awalnya, aku ingin memasakkanmu makanan. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak berguna. Aku minta maaf. Kau ketua Long Chuan yang terhormat. Itu normal untuk tidak tahu cara memasak. The film was translated and narrated by M Media. Rumah ini, kau menyuruh asisten Lee menjualnya padaku 99.000. Kau tahu semua tentang itu. Fakta bahwa aku bisa dipromosikan menjadi direktur. Juga semua karena kau. Aku bisa mengakui masalah rumah itu. Tapi masalah yang lain itu sepenuhnya karena kemampuanmu sendiri. Bagaimanapun singkatnya, terima kasih telah berada di belakangku. Melindungiku secara diam-diam. Lalu, apakah kau masih menyalahkanku? Itu tergantung pada kinerjamu. Aku akan tunjukkan sekarang. Tanganmu masih berdarah. Tidak apa-apa.
sudah berhenti sakit sejak tadi. Sekarang, apakah kita sudah berdamai? Bagaimana menurutmu? Ayah ibu, apakah kalian membuat adik perempuan untuk Chen Chen? Ibu tolong aku. Aneh. Kenapa suara Chen Chen ada di sini? Chen Chen, apakah itu kau? Ibu tolong aku. Jangan takut Chen Chen. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Chen Chen. Chen 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 Chen. Ibu aku baik-baik saja. Bagus kau baik-baik saja. Jangan takut Chen Chen. Ibu di sini. Su Luozu, daripada mengkhawatirkan bocah kecil ini, kau harus urus dirimu sendiri. Guiyan, kau menculik. Benar ini penculikan. Jika kau punya keluhan tunjukkan padaku. Kenapa kau menyakiti Chen Chen? Karena kita sudah merencanakan kejahatan, seluruh keluarga, seharusnya bersama. Aku hanya tidak menyangkal kamu begitu mudah dibodohi. Hanya beberapa rekaman, lalu kamu akan patuh terpancing. Aku sarankan kau berhenti sekarang. Gu Tingye tahu, dia tidak akan mengampunimu. Itu karena dia. Aku menculikmu. Pria itu Gu Tingye. Bukankah dia sangat mencintaimu? Kalau begitu aku akan membuatnya kehilangan selamanya. Hal yang paling penting. Dan membuatnya hidup dalam penderitaan abadi. Berhenti. Biarkan Chen Chen pergi. Aku akan mati menggantikannya. Ibu tidak. Chen Chen jadilah anak baik. Kau harus hidup. Jangan berakting di depanku di sini. Guiyan lakukan. Tunggu. Aku bisa memberimu semua uang. Semua untukmu. Aku bisa menanggung kesalahan untukmu. Asalkan kau melepaskan Chen Chen. Aku akan melakukan apa saja. Dulu hanya karena ini. Satu kalimat sampah kecil ini. Kamu menikah lagi dengan Gu Tingye. Gu Tingye sangat menghargai mereka berdua. Jika satu orang lebih sedikit mati, rasa sakit Gu Tingye akan berkurang setengah. Maka aku tak bisa biarkan dia lolos. Dia hanya seorang anak kecil. Dan dia bahkan bukan anak kandung Gu Tingye. Chen Chen tidak bersalah. Bagaimana jika dia bukan anak kandung? Selama Gu Tingye menyukainya, dia harus mati. Aku mohon padamu. Tidak, apa-apa membunuhku. Asal jangan sakiti Chen Chen. Demi seorang ibu, tolong biarkan Chen Chen pergi. Aku paling membenci kalian semua yang punya ibu. Karena kau begitu ingin mati duluan. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kalian orang jahat. Ayahku akan segera datang menyelamatkan kita dan melemparkan kalian semua ke penjara. Saat ini, ayahmu seharusnya sudah di pesawat. Ingin dia datang menyelamatkanmu. Bermimpilah. Berhenti. Jangan mendekat. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Jangan gelisah. Ayah, tolong aku. Luozu, bagaimana kau bisa memiliki cincin ini? Ini ditinggalkan oleh ayah kandung Chen Chen malam itu. Mungkinkah orang itu adalah kau? Maksudmu? Benar. Akulah pria yang memiliki Chen Chen bersamamu. Cincin ini ditinggalkan ibuku untukku. Jadi ayah adalah bajingan itu. Mereka bilang kau ada di pesawat. Aku kira kau tidak akan kembali. Aku memang sedang dalam perjalanan bisnis. Untungnya asisten Lin menemukanmu hilang tepat waktu. Aku memeriksa semua kamera pengawas kota, dan baru kemudian menemukanmu. Siapa yang menyuruhmu mengobrol di sini? Aku sedang menculik sekarang. Kakak, aku sudah menyiapkan helikopter untukmu, dan beberapa kotak dolar KS. Kau hanya perlu melepaskan Luozu dan Chen Chen. Kau dan Guiyan pergi ke luar negeri. Bukankah menyenangkan untuk hidup tanpa beban dan bahagia? Ayah, bagaimana kalau kita? Apa kau tidak dengar? Sampah kecil ini, apakah dia anak kandung Gu Tingye? Bunuh mereka. Lalu Gu Tingye akan menderita nasib lebih buruk dari mati. Jangan bergerak. Ayah, Tetap diam. Gu Tingye, aku tidak terima. Itu bukan alasan untuk kesalahanmu. Kakak, kau kalah. Kau mengandalkan terlahir di keluarga kaya. Itu sebabnya kau di posisimu sekarang. Jika bukan, karena dukungan keluarga gue, kau tidak akan menjadi apa-apa. Ini terlalu tidak adil. Grup Longchuan didirikan olehku, mengandalkan kemampuanku sendiri. Didirikan. Namun kau bersikeras untuk menikmati lebih banyak lagi.
Segala sesuatu milik keluarga Gu. Kegagalanmu, jangan menyalahkannya pada orang lain. Bagaimana kau tahu? Aku berada di panti asuhan sejak lahir. Sebagai anak angkat, aku bekerja dengan rajin. Jika kau tidak dilahirkan, semua kebaikan keluarga gue seharusnya menjadi milikku. Itulah mengapa kau tidak pernah memperlakukanku sebagai adikmu. Kaulah kau merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Karena kau, semuanya berubah. Cinta ayah tidak lagi murni. Bahkan ibumu terus-menerus mewaspadaiku. Dia memberimu makanan dan pakaian. Bagaimana dia menyakitimu? Dengan adanya dia, ayah tidak akan membiarkanku mewarisi bisnis keluarga. Aku hanya ingin membunuh semua orang yang menghalangiku untuk mengambil alih keluarga gue. Segalanya hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Aku hanya menyesal tahun itu. Kecelakaan mobil itu tidak merenggut nyawamu. Ketua, hati-hati. Ayah. Saat aku kecil, aku benar-benar menganggapmu sebagai kakakku. Itu semua karena psikologi emu yang menyimpang, yang menyebabkan hasil hari ini. Jangan salahkan orang lain. Ketua, bagaimana kedua orang ini harus ditangani? Kirim mereka ke penjara. Mereka takkan keluar seumur hidup. Gu Tingye. Tidak. Paman, aku tahu aku salah. Ayahku sudah tua. Dia tidak bisa masuk. Aku tahu ayahmu sudah tua. Kalau begitu kau bisa pergi bersamanya. Gu Tingye, semoga kau mati dengan mengerikan. Paman, aku tidak salah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Setali 3 uang. Bagaimana mungkin seseorang tetap tidak terluka? Entah kau melakukannya atau tidak. Pihak berwenang yudisial yang akan memutuskan. Bawa mereka semua pergi. Pergi. Istri. Chen, maafkan aku, kau menderita. Syukurlah kau tiba tepat waktu, dan Chin tidak terluka. Aku tahu Ayang adalah Superman. Dia pasti akan datang menyelamatkan kita. Aku tidak menyangka, orang yang selama ini ku cari. Jadi kau adalah istriku selama ini. Keesokan harinya, setelah aku bangun, kau langsung pergi, karena kau meninggalkan cincin untukku. Kenapa kemudian, kau tidak datang mencariku? Aku dijebak oleh Gu Shen. Dalam perjalanan ke luar negeri, aku mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan amnesia dan melupakanmu. Jadi begitu yang terjadi. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa suami pernikahan kilatku ternyata adalah bajingan dari malam itu. Chen juga tidak tahu bahwa ayah Superman adalah ayah kandungku. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Benar, tidak pernah terpisah. Ayah, ibu, ayo pulang.